Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang kami dapat rasakan sampai hari ini. Engkau hantarkan kami di hari yang baru ini oleh anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dan izinkan kami untuk selalu bersyukur dan bersuka cita dalam menjalani segala aktivitas kami untuk satu hari penuh ini oleh penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami Tuhan lewat firman yang akan menyapa kami. Biarlah Engkau bersabda ya Tuhan, oleh penyertaan Roh Kudus-Mu kami mampu menerimanya dengan iman daripada-Mu Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah sebuah pernyataan yang menegaskan tentang kasih Allah yang terus diingatkan kepada kita. Sejak awalnya Allah dengan kesabarannya mau menantikan kita manusia untuk mau hidup diperdamaikan dengan Allah. Segala rancangannya Allah berikan, Allah perlihatkan demi keselamatan kita sebagai umat yang dikasihi dan telah berlaku atas kita dari semula. Dan itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya yang telah datang menyelamatkan kita. Seperti dikatakan di ayat 25 ini bahwa nats ini ingin menekankan sifat kristologi dari pembenaran Allah sebagai Tuhan yang kita percaya, yang telah mengaruniakan kepada kita keselamatan itu sendiri. Dia adalah Allah yang benar dan Allah yang mengampuni mereka yang percaya kepadanya, serta mau menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru di hadapannya. Kita dibenarkan karena penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pembenaran dan keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, melainkan adalah hanya karena anugerah belas kasihan Allah semata-mata yang Dia berikan sebagai Allah pemurah yang penuh kasih kepada kita. Allah di dalam kebenarannya dengan mau mengampuni segala dosa dan keterbatasan kita melalui kematian dan kebangkitannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah dasar yang menguatkan iman kita untuk mampu memaknai segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. Nah, bagaimana kita merespon anugerah yang telah Tuhan berikan itu? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan dan mengajak kita agar kita mau hidup di dalam kesadaran bahwa hidup kita semuanya yang kita jalani sampai hari ini adalah hanya karena anugerah Allah semata. Jika kita mau menghayati arti pendamaian yang sejati yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, sudah tentu kita hidup di dalam kesadaran penuh untuk lebih mengutamakan melakukan kehendak Tuhan di atas segala kehendak dan kemauan kita. Yang kedua, firman Tuhan memanggil kita untuk tidak sombong, melainkan senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Molo ala asini rohani dewata do ngulut tahun, atong aha pola siah gijakonot tasya dirita. Yang ketiga, hiduplah di dalam kesabaran di dalam dunia kita sekarang, yang mana kita bisa saja gampang menemukan kemarahan, bahkan di dalam hidup yang maunya segala kepentingan-kepentingan seseorang atau bahkan kelompok lebih diutamakan di atas segala kepentingan kehendak Tuhan.
Kesabaran adalah buah roh yang ada di dalam diri kita yang Tuhan berikan. Seperti dikutip dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kesabaran ini yang Tuhan berikan inilah yang akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dan senantiasa mau memuliakan Tuhan. Dengan sikap demikian kita akan dapat terus membangun relasi dan mampu beradaptasi dengan sesama, bersahabat dengan semua situasi yang terkadang tidak baik sekalipun. Sama seperti apa yang Allah telah berikan di dalam teladan Kristus yang tetap mau menunjukkan kesabarannya kepada kita. Yang keempat, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang suka membawa damai di tengah-tengah hidup dengan berbagai konflik dan permusuhan yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan dalam interaksi dan relasi kita dengan sesama di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi pelopor-pelopor pendamaian yang mendatangkan shalom agar dunia ini lewat kehadiran kita masing-masing Bapak Ibu Saudara dapat merasakan damai Kristus dan sukacita surgawi. Amin.